dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. 9.000 lebih siswa SMA mimpinya buyar, tidak jadi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi dari 373 sekolah SMA karena pimpinan sekolah lalai mencatatkan rekod prestasi mereka selama SMA di pangkalan data siswa dan sekolah PDSS. Ada apa? Siapa yang salah sampai mimpi generasi muda tidak terkabul? Dan apa sanksinya? Inilah Hot Room, ada apa dengan PDSS? Heboh. Banyak siswa yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau SNBP 2025 karena sekolah lalai dalam finalisasi PDSS atau pengkalan data sekolah dan siswa. Proses finalisasi PDSS sebenarnya diberi waktu hingga 31 Januari 2025. Namun ternyata masih ada ratusan sekolah yang belum melakukan finalisasi. Menanggapi permasalahan ini, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB 2025, Edward Wolok, memberikan kesempatan kepada sekolah yang belum melakukan finalisasi PDSS agar menyelesaikannya. Total, ada 373 sekolah yang diberikan kesempatan untuk segera melakukan finalisasi dengan memperpanjang tenggat waktu. Kejadian ini sangat disayangkan dan tentu saja berdampak bagi para siswa yang telah berjuang untuk mendapatkan nilai bagus selama di sekolah. Lalu apa yang membuat sekolah-sekolah tersebut gagal melakukan finalisasi PDSS? Padahal pengisian PDSS merupakan tahapan penting dalam proses pendaftaran SNBP. Pemirsa, kemarin heboh di persidangan tanggal 6 Februari 2025, banyak pengusaha kakap bertanya, kok pengacara saya tenang begitu, sudah dikelilingi oleh banyak pengacara yang beringas? Itulah pertanyaan, apalagi dari emak-emak yang ratusan juta di Indonesia cinta sama Hotman. Kamu tahu rahasianya apa? Saya bangun jam 3 pagi, saya jam 4, jam 5 sudah minum kopi luwak hitam premium. Membuat saraf saya tetap segar, tenang, hanya dengan jurus begini, tangan lawan ditangkis. Ada lagi pertanyaan, kok bisa ratusan perkara tetap kau ingat kasusnya? Lagi-lagi, kopi adalah salah satu cara untuk mencegah amnesia, mencegah lupa ingatan. Jadi sekali lagi, ikutin Hotman, kopi luwak hitam premium. Kalau Anda mau segar, tidak takut sama pengacara-pengacara beringas. Halo Pak Rizky, Pak atau Mas. Mas Anda murid ya, betul. berprestasi. Betul. Dari sekolah mana? Saya dari sekolah di Depok SMK 1. Terus prestasimu apa? Emang juara atau apa? Lu kok bisa ngalahin Hotman gitu? Juara nggak? Untuk juara tidak. Jadi apa? Prestasimu apa? Masuk ke dalam ranking siswa eligible. Ranking ke berapa? Saya di jurusan saya ke-6. Oke, 6. Lumayan lah ya. Hotman tidak pernah ranking 2. Oke. Katanya Anda salah satu murid yang gagal masuk jalur prestasi ke universitas negeri. Kenapa? Betul. Kenapa? Ceritakan dulu masalahnya apa. Oke. Pertama karena pihak sekolah itu gagal menginput semua data siswa untuk mengikuti SNBP tersebut. Pihak sekolah gagal menginput data-data prestasi murid yang berprestasi ke pangkalan data. Iya, ke panitia. Ke panitia yang dipakai untuk masuk perguruan tinggi. Betul. Anda baru tahu itu dari mana? Yang pertama
kita tuh tahu malah dari anak siswa. Jadi anak siswa ada yang mencoba melihat status SMK kita itu sudah selesai atau belum. Ternyata itu belum selesai. Maksudnya belum di-input atau belum selesai? Belum selesai mengupload PDSS. Sehingga belum bisa dipakai. Betul. Terus Anda sudah tanya ke sekolah, ke pimpinan sekolah? Hari Senin kemarin tanggal 9 kita membuka diskusi dengan kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah. Jawabannya apa? Jawabannya karena untuk SNBP yang sekarang itu daftar nilainya menggunakan sistem yang baru, yaitu dengan sistem output file CSV. Ya. Nah, dengan sistem itu, yang output file CSV itu sebenarnya sekolah sudah menyelesaikan data-data dan nilai-nilai siswa, tetapi tidak terbaca oleh sistem saat mengupload di web SNBP tersebut. Nah, dari situ sekolah mengupload menggunakan metode manual, itu 2 hari sebelum penguploadan nilai itu ditutup. Jadi sekolah itu tidak menyelesaikan semuanya, semua murid untuk didaftarkan. Jadi yang salah siapa menurut Anda? Menurut saya pribadi itu kelalaian sekolah. Kelalaian sekolah. Kelalaian sekolah. Jadi Anda gagal masuk ikut ke perguruan tinggi jalur prestasi. Ya. Sekali lagi sebutkan dulu biar orang tahu SMA berapa? SMK Negeri 1 Depok. Kami sudah mengundang kepala sekolah tapi tidak mau hadir. Ya. Oke, jadi sekali lagi SMK berapa? SMK Negeri 1 Depok. SMK Negeri 1 Depok. Halo kepala sekolah, dengar nih, Ibu Rizka, ibu dari Rizky ya? Bukan, Pak. Oh. Bukan, saya salah satu wali murid juga yang... Oh, salah satu wali murid. Ya. Gimana? Jadi murid ibu... Anak saya, Pak. Anak saya juga mengalami hal yang sama. Ya, Gimana betul. ceritanya? Iya, jadi waktu hari Sabtu itu kita mendapat berita pagi-pagi kalau finalisasi gagal. Finalisasi gagal? Ya, Ya, jadi terus? anak saya tidak berhasil mengikuti lewat jalur SNBP ini. Ya. Itu kan kita terkejut gitu ya. Dari sekolah mana? Sama, SMKN 1 Depok. Oh, SMK 1 Depok lagi? Iya. Terus? Iya, jadi kita bertanya gitu, kenapa gitu kan? Ternyata awalnya dengan berbagai macam alasan gitu, Bang. Tapi ternyata memang setelah kita telusuri, ini murni kesalahan dari sekolah yang tidak selesai menginput data. Murni kesalahan dari sekolah Iya. yang tidak selesai menginput data. Katanya kementerian sudah memperpanjang, benar nggak? Betul. Terus? Nggak selesai juga? Tidak selesai juga. Terus? Jadi udah gagal total di sekarang? Berharap masih ada kesempatan, Bang. Masih ada kesempatan kapan? Berharap. Tapi kan sepertinya sudah tidak ada ya. Gitu. Mungkin melalui kesempatan ini Ya, nanti makanya himbau kepada Kementerian Pendidikan, siapa Ya. tahu dikasih kesempatan. Iya. Ya. Ya. Saya bertanya dulu kepada Bapak kita anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 10, Bapak Lalu Hadrian Irfani. Halo Pak Lalu. Siap Bang, siap. Ini bagaimana sikap DPR melihat kelalaian pimpinan sekolah begini? Ya tentu kami sangat sayangkan ya pihak sekolah terhadap keterlambatan dalam menginput data-data siswa-siswi kita yang eligible. Nah padahal Bang Hotman, sosialisasi, kemudian workshop, kemudian sosialisasi terkait dengan PDSS ini, pengisian PDSS ini sudah sering dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Kemendikti Saintek mengundang dinas-dinas di seluruh Indonesia untuk disosialisasikan kepada sekolah-sekolah kita, kepada SMA maupun SMK yang tahun ini siswa-siswinya akan mendaftar melalui sistem nasional berbasis prestasi ini. Ini sudah sering sekali dilakukan. Namun terakhir muncul persoalan ada sekitar 300-an sekolah kita yang belum menuntaskan input di PDSS yang sudah disediakan. Nah, kami di Komisi 10 langsung memetakan masalahnya. Ternyata memang persoalannya ada di sekolah. Nah, oleh sebab itu pada saat itu langsung kami menghubungi Kemdikti Saintek dan Panitia Nasional untuk membuka kembali akses agar sekolah-sekolah yang 300 itu bisa menginput kembali data siswa-siswi mereka. Nah, itu dibuka, kemudian setelah dibuka ternyata masih bersisa lagi sekitar 200-an yang belum menginput. Nah, ini kalau terus-terusan dibuka, ya tentu tidak baik juga. Sementara dari kementerian maupun panitia nasional ya tentu memiliki standar sendiri. Nah, sehingga yang terdaftar Bang Hotman hari ini, sekolah yang sudah melakukan finalisasi itu ada 21.414 sekolah se-Indonesia ini.
Nah, seperti itu. Jadi 21.000 sekolah itu sudah bisa. Nah, tinggal yang 200-an ini menjadi masalah. Akan tetapi melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2025 ini kan selain SNBP ada juga SNBT, Sistem Nasional Berbasis Tes. Kemudian ada jalur mandiri, kemudian ada jalur afirmasi. Nah, ini nanti yang mungkin kami akan diskusikan dengan Kemdikti-Saintek untuk mencari jalan keluar ke depan, jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti ini. Demikian, Bang. Kepala sekolahnya nggak pantas dijatuhkan sanksi? Dicopot? Ya, tentu ke depan tentu harus ada reward and punishment. Nah, kami mendorong itu, Bang Hotman. Jadi supaya tidak muncul kelalaian yang akibatnya adalah menguburkan harapan dan cita-cita dari siswa-siswi kita hari ini yang berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan masuk ke dalam perguruan tinggi negeri seperti itu. Apa benar jumlah murid yang gagal masuk jalur prestasi itu ada sampai 9.000 orang? Ya, kalau misalnya kita kalkulasi dari 317 sekolah, rata-rata sekolah yang siswa di sekolah tersebut yang masuk ke dalam kategori eligible misalnya sekitar 200-an, ya berarti sekitar 6.000, Bang, yang ini yang tidak bisa masuk ke dalam PDSS tersebut, tidak memiliki kesempatan untuk ikut diseleksi di jalur SNBP. Tetapi perlu diingat bahwa seluruh siswa yang hari ini terdaftar ada sekitar 800 ribuan nanti ini, Bang Hotman. Ya tentu tidak akan lulus semua, tentu akan ada perankingan, ada seleksi berdasarkan nilai atau prestasi yang mereka miliki, tentunya seperti itu. Terima kasih Pak DPR. Kita akan lanjut kemudian, apakah kalau tidak masuk melalui jalur prestasi akan gagal menjadi sukses seperti Hotman Paris? Sampai nanti. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Cecep Darmawan, analis kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaannya, gagalnya kepala sekolah menginput data murid berprestasi ke pangkalan data, apakah kesalahan orang atau alatnya yang salah? Ya, terima kasih Bung Hotman. Jadi pertama kita prihatin dulu ya terhadap persoalan ini, karena ini artinya menutup peluang anak bangsa untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur yang ini. Yang kedua, memang harus dibedakan antara unsur kelalaian tadi dengan kesengajaan itu, dengan juga unsur soal teknis. Misalnya tadi diutarakan oleh saudara Rizky ya, inputnya nggak masuk-masuk misalnya gitu. Inputnya nggak masuk-masuk. Ya, itu juga soal teknis ya. Jadi ini harus dibedakan dua hal. Tetapi terlepas dari itu, semestinya juga walaupun panitia sudah membuka peluang-peluang itu, kalau masih memungkinkan dan kan sistem bisa diatur oleh kita ya. Tapi kan di input itu yang pusat datanya di kementerian ya? Iya, betul. Nah, maksud saya, kalau misalnya pekerjaannya itu karena bukan kelalaiannya, tapi karena input data yang susah karena sistem, semestinya diberi peluang juga. Oleh siapa? Oleh panitia. Panitia siapa? Oleh panitia pusat. Kan katanya udah dikasih, diundur sekali. Iya, kalaupun sekarang masih susah juga misalnya itu, harusnya diberi peluang. Karena saya kira gini ya, hak konstitusional, Bang Hotman tahu lah, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan itu kan harusnya tidak terjegal gitu ya oleh persoalan sistem atau apapun namanya. Satu tuh. Yang kedua, ini juga harus dipahami, jangan lihat karena sudah sekian ribu sudah masuk, misalnya ini cuma sekian tidak masuk, jangan dilihat dari kuantitas. Jadi Bapak belum bisa pastikan ini kesalahan orang atau kesalahan alat? Ya, ini pasti ada dua-duanya. Dua-duanya ada. Nah, soal tadi pertanyaan misalnya apakah perlu ada sanksi? Ya, bagi yang lalai, yang salah tentu harus ada sanksi. Gitu ya. Tapi siapa yang peduli? Nah, mestinya ini yang saya lihat ya, sistem ini kurang melibatkan ya satu dinas pendidikan setempat, kurang tuh. Mungkin sudah tapi kurang. Yang kedua, bagaimana harusnya dia match dengan ada komite sekolah di situ. Terus setiap tahapan itu harusnya juga siswa, orang tua siswa tahu tuh
bisa dibantu sebetulnya, diantisipasi lebih jauh ya. Jadi tidak dibiarkan tadi menumpuk pada akhir-akhir waktu-waktu. Jadi kelalaian gurunya juga begitu, kelalaian kepala sekolah. Pihak sekolah iya. Nah sekarang seharusnya begitu ada persoalan, dinas cepat ya. Misalnya memberi bantuan, mengambil alih atau apapun namanya, sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Gitu. Nah sayangnya nampaknya komunikasi panitia dengan distrik itu agak kurang menurut saya. Mestinya dari bagaimana awal, bisa dari pusat komunikasi dengan ada berapa ribu sekolah semuanya? Oh sangat banyak tentu tadi puluhan ribu ya disebutkan. Tetapi maksud saya sistemnya itu gitu, begitu misalnya lampu merah nih nggak masuk. Nah ditegur kan sekolah oleh panitia. Nah harusnya juga link ke dinas gitu ya, sehingga dinas juga bisa negor tuh sekolah. Ya, kemudian, atau dinas harusnya rutin mengecek begitu. Persis, Oke, proaktif lah. Ibu Retno, Anda itu Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Anda membela guru atau tidak nih? Pertama, ini salah guru atau bukan? Kalau menurut saya kelalaian sekolah. Sekolah itu guru kan? Karena begini, ya karena memasukkan data ini sebenarnya waktunya panjang, 1 bulan sebenarnya. 1 bulan. Jadi kalau misalnya tadi dibilang ada masalah dengan sistem, kalau dia memasukkan dari awal, sebenarnya masalah-masalah sistem itu bisa diselesaikan. Bisa dikomunikasikan jauh-jauh hari. Yang kedua, sudah 1 bulan kan masih ditambah juga waktu. Nah kalau kemudian tidak terkejar, sebenarnya sekarang gini ya, ada sekian tadi ratus sekolah yang enggak, tapi lebih dari 20.000 sekolah mampu, bisa. Artinya secara sistem juga sebenarnya tidak problem kan? Nah lalu ini problemnya adalah soal waktu menurut saya. Jadi waktu yang udah panjang ini tapi tidak dimanfaatkan. Kan sebenarnya dicicil ya. Kalau saya dulu jadi guru, ini kan sebenarnya bukan yang pertama. Lalu gagal-gagal begini juga bukan yang pertama. Udah berapa kali begini, berapa tahun? Ini sebenarnya kenapa? Dalam pelaksanaan sistem dengan setelah menggunakan sistem seperti ini itu sebenarnya setiap tahun ada sekolah yang kayak mengalami. Hanya mungkin secara jumlah tidak sebesar yang saat ini. Sekarang paling besar. Sekarang kelihatannya besar ya, cukup besar, dan itu sekolah-sekolah di kota-kota juga gitu yang rata-rata angkanya 111 gitu ya. Sehingga memang mungkin di situ memicu, apalagi era digital sekarang gitu. Yang kedua, sebenarnya ketika memasukkan, saya ingat betul operator memang cuma 1, tapi operator itu bisa dibantu TU. Lalu bisa dibantu guru BK, juga wakil kurikulum dengan stafnya. Jadi sebenarnya kalau data itu banyak, memang agak ribet Bang masukin. Jadi itu kan kita harus masukin satu-satu. Jadi misalnya mata pelajaran ini ketika anak itu emang justru itu kan harus dimasukin satu-satu. Harus dimasukin mata pelajaran, nilainya berapa? Nilainya, dan itu dari sekian semester kan 5. Itu ranking ke berapa ya yang paling batas minimum? Nggak bisa ranking. Jadi setiap anak berhak sebenarnya, tetapi nanti penyeleksian diterima atau enggak oleh panitia kan. Jadi oleh sistem nilai ini. Semua murid harus dimasukin. Sebenarnya kalau memang itu memenuhi, itu harus dimasukin semua karena semua anak ini sebenarnya memiliki hak. Ya tapi nilainya jelek masa dimasukin? Kalau misalnya jelek kan gini, misalnya jurusan yang dipilih. Jadi misalnya gini. Dia jelek di matematik, tapi dia tidak memilih jurusan itu, tapi dia bagus misalnya di sosiologi, dan dia akan memilih yang itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu ada kaitannya juga gitu. Jadi jurusan yang dia pilih tentu yang nilainya dia tinggi gitu Bang. Jadi sebenarnya dia tetap punya peluang. Karena kan manusia tentu tidak semuanya dia bisa gitu ya, tapi bahwa ada mata pelajaran tertentu sebenarnya itu. Jadi waktu yang 1 bulan itu seharusnya tuh juga namanya satu pintu masuk bareng di detik-detik akhir, kan pintu berjubel-jubel, maka kemudian ada yang gagal. Nah disitulah yang kemudian crowded dan lain-lain. Panitia sebenarnya ngasih waktu itu, ya oke diperpanjang 1 hari, cuma sampai jam 15 waktu itu. Cuma 1 hari diperpanjang? Waktu itu, iya yang pertama. Nah lalu heboh ribut itu kan diperpanjang kembali. Jadi kalaupun gagal, saya rasa saya setuju dengan Pak Lalu, kan tetap ada batas. Berapa panitia memberikan sih istilahnya dispensasi atau kompromi gitu ya. Kalau sekarang ya menurut saya kelalaian ini berdampak merugikan anak-anak. Dan terkait dengan kelalaian seperti ini ya menurut saya untuk tidak terulang dan ada efek jera, Dinas Pendidikan dalam hal ini seharusnya bisa bertindak agar tidak terulang tahun yang akan datang. Apakah sebaiknya si murid atau orang tua murid berhak nggak mengingatkan kepala sekolah, udah dimasukin belum? Oh harusnya berhak. Jadi sebenarnya gini, kalau di
sepanjang yang pengalaman kami ya, itu selalu ada tim di sekolah itu. Lalu tim itu punya grup WA, kayak komunikasi berbagi. Misalnya kelas ini yang masukin si A, kelas yang ini masukin si B. Jadi dengan demikian dia berkonsentrasi agar tidak keliru juga ketika masukin. Karena memang satu-satu dan rada riuh. Tapi kan karena di sekolah kan bisa bentuk tim, Bang. Nah sekarang tuh harusnya di situ kepala sekolah tidak hanya menyerahkan, tapi ikut masuk dalam grup itu dan mengingatkan tiap hari gitu. Itu apa sih kontrol yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah. Kepada para murid yang gagal masuk jalur prestasi, saya punya pengalaman tersendiri. Tahun 98 juga sekolah saya mengirim rapot saya ke IPB Bogor. Tapi dasar saya nakal, nilai saya tambah-tambahin. Akhirnya saya nggak diterima. Tapi kebayang nggak sih kalau Hotman jadi sarjana pertanian? Kebayang nggak sih? Saya nggak mungkin punya Lamborghini, ya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mall, kenyangnya bikin kamu super happy. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mall, kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Ada pertanyaan lagi. Ini sudah menjelang jam 10 malam. Kok Hotman tetap segar? Padahal tadi siang juga syuting juga di TV lain. Ada rapat sampai 3. Lagi-lagi jawabannya adalah kopi luwak hitam premium. Sangat aman di lambung. Lihat nih gue nih. KTP udah parah, umurnya udah tua, tapi fisiknya umur 30 ada. Oke? Kopi luwak hitam premium. Jadi gimana, Dek, nasibmu? Saya udah cerita sama kamu, kalau saya masuk IPB Bogor, pasti kau nggak akan lihat lagi di TikTok dan di TV gaya seorang laki-laki Hotman Paris. Kadang-kadang nasib itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, dulu saya juga testing ITB, Institut Teknologi Bandung, gara-gara semua orang kalau jadi kontraktor itu kaya. Boro-boro cara ngisi tesnya aja gua nggak tahu. Tapi saya lebih kaya sekarang daripada insinyur. Dan asprinya cantik-cantik. Sekarang Anda mau jadi apa? Gagal masuk jalur prestasi. Untuk rencana sekarang saya sedang menyiapkan diri untuk tes selanjutnya itu UTBK. Tes yang UTBK untuk tes masuk ya. Anda yakin bisa lolos? Untuk yakin insya Allah bisa lolos. Ya, bisa nggak sekaligus masuk tes, masuk juga jalur mandiri gitu loh. Jadi 2 bisa. Untuk jalur tes dan mandiri itu berbeda. Jadi setelah jalur tes UTBK itu baru nanti dibuka untuk jalur mandiri. Oh, bisa 2 kali ikut. Bisa. Tapi jalur mandiri perlu hepeng. Ya. Ya kan? Perlu Gede-gedean sumbangan duit. kan? Betul. Begitu. Jadi tahu Mas, emang lu mau jadi apa? Saya ingin mengambil film dan broadcast. Hah? Film dan broadcast. Lu mau jurusan. jadi produser? Iya, betul. Hah? Betul. Kenapa lu? Karena punya ketertarikan dalam bidang videografi. Bilang aja lu mau pengen kenal sama artis-artis cantik. Gimana Ibu? Selanjutnya apa? Anak Ibu gimana jadinya? Untuk anak saya sih alhamdulillah Bang sampai sejauh ini sudah bisa move on ya, walaupun sempat move on? Ya, sempat down gitu. Jadi saat ini yang saya perjuangkan bukan lagi untuk anak saya supaya lolos ini lagi Bang, tapi efek jera untuk sekolah yang lalai ini seperti apa? Saya setuju dengan Pak Cecep tadi bilang komite sekolah di sini harusnya bisa membantu untuk mengontrol. Kepala sekolah juga bukan hanya percaya dengan operator ini, karena yang saya dengar Pak, operator itu cuma 1 di sekolah ya. Operator gitu. cuma 1? Iya. Sedangkan murid ada berapa ratus yang harus dia input? 137. Awalnya itu 158. Ya. Lalu banyak yang mengundurkan diri, berkurang menjadi 137. Ya. Dan yang sangat mengagetkan begitu kemarin ada perpanjangan Bang, itu yang lolos hanya 16 siswa. Ini sangat-sangat mengagetkan dan pihak Maksudnya sekolah... 16 siswa yang lolos masuk? Iya. Dari sekian ribu? Enggak, dari 137 siswa berprestasi di sekolah kami. Ya. Jadi hanya lolos di 16 orang ini Bang. Tapi kita nggak tahu kriteria mereka bisa masuk ini apa. Kenapa hanya 16? Hanya dibilang bahwa data sudah lengkap. Sisanya sudah nggak mungkin didaftar lagi ya? Tidak. Sudah ini tidak? menurut pihak sekolah dan
helpdesk panitia ya Bang gitu. Nah ini yang akan kita perjuangkan. Jadi mau perjuangkan sudah selesai. Anak ibu sudah lulus, mau perjuangkan apa lagi? Di sini Bang. Hah? Di sini. Mungkin. Ya maksudnya anak ibu kan sudah selesai, udah gagal masuk jalur prestasi. Ada Bang. Ibu berjuang untuk orang lain? Iya, masih ada teman-teman saya di sini juga saya bawa beberapa wali murid yang masih berharap bahwa ada kesempatan SNBP ini bisa terbuka lagi, memberi kesempatan buat kita. Ya, Pak DPR kita. Halo Pak DPR. Ya, ini banyak di sini orang tua murid yang datang ke Metro TV untuk berjuang. Ini kan sebenarnya tugas Bapak sebagai wakil rakyat. Apa masih bisa dibuka nggak? Buka Pak. Masih bisa nggak dibuka jalur prestasi ini? Ya, kalau pertanyaannya masih bisa dibuka atau tidak itu kan wewenang penuh panitia. Nah, kami kemarin waktu ada persoalan ini langsung meminta kepada panitia, meminta langsung kepada Pak Menteri untuk diberikan kesempatan kedua bagi sekolah-sekolah kita yang hari ini belum menuntaskan input data melalui PDSS tersebut. Nah, sekarang kalau kesempatan kedua itu sudah diberikan, kemudian masih juga ada sekolah kita yang belum menuntaskan data siswa-siswi kita yang di PDSS, ya maka itu murni kelalaian dari pihak sekolah. Nah, saya berharap nanti ke depan jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti ini. Kami di Komisi 10 dalam hal pengawasan, kami tidak akan tinggal diam tentunya agar persoalan-persoalan ini tidak muncul. Tetapi kami juga berharap kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk betul-betul mengawal sekolah-sekolah kita yang sedang melaksanakan proses penginputan PDSS agar siswa-siswi kita yang seharusnya berkesempatan untuk masuk ke dalam proses seleksi SNBP ini tidak terkubur cita-citanya hanya gara-gara kelalaian sekolah tersebut. Reward and punishment harus dilakukan, Bang. Artinya bagi sekolah-sekolah yang hari ini telah mengakibatkan kegagalan siswa-siswi kita masuk ke dalam seleksi SNBP ini, ya tentu kami serahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, ya tentu untuk mengevaluasi kepala sekolahnya, kemudian seluruh yang terlibat di dalam sistem SNBP ini terutama di sekolah tersebut. Nah, kita tahu bahwa Presiden Prabowo itu sangat perhatian terhadap dunia pendidikan kita, Bang Hotman. Sehingga tidak mungkinlah pemerintah hari ini membiarkan anak bangsa kita terkubur cita-citanya hanya gara-gara sistem yang tidak benar. Tetapi kami di Komisi 10 sudah mengecek bahwa PDSS ini berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya ya karena terbukti 21.414 sekolah sudah berhasil masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya mau dibuka terus kapan habisnya? Bagaimana perasaan sekolah-sekolah yang 21.000 itu kalau ternyata sistem ini dibuka hanya gara-gara kepentingan dari sekolah-sekolah yang terus terlambat menginput atau mengupload data siswa-siswi kita seperti itu. Apa sanksi yang tepat untuk kepala sekolah yang menghancurkan mimpi para siswa berprestasi masuk universitas negeri? Apa sanksi yang pantas? Ya, jadi gini Bang, kewenangan itu ada di pemerintah daerah. Memutasi kepala sekolah atau mendowngrade dari kepala sekolah menjadi guru biasa itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Ya tentu kami mendorong dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang hari ini telah menguburkan harapan dari siswa-siswi kita untuk masuk ke dalam proses seleksi SNBP ini. Tentu ya sanksinya kami serahkan kepada pemerintah daerah karena sudah terbukti hari ini bahwa kepala sekolah lalai, pihak sekolah dianggap tidak benar melaksanakan tugasnya sehingga masih ada siswa-siswi kita yang tidak masuk ke dalam SNBP yang seharusnya mereka eligible masuk ke dalam SNBP tersebut seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Gimana Pak Cecep? Apa sanksi yang tepat untuk para kepala sekolah ini? Ya, jika memang itu kelalaian, betul tadi ya sanksinya ada di pemerintah daerah. Apakah itu sanksinya masuk kategori misalnya ya ringan, pelanggaran ringan, serius, atau ya serius berat itu dilihat dari kasus per kasus tentu ya. Kalau itu pelanggarannya termasuk misalnya berat ya dan itu bisa dikategorikan berat misalnya, maka dia bisa saja sanksi itu misalnya kepala sekolahnya bisa diganti Bang.
Bisa diganti ya, atau dinonaktifkan lah untuk sementara. Tapi sebelum itu tentu harus dilihat dulu ya, dilakukan apa yang disebut dengan investigasi. Sebetulnya kesalahannya ada di mana. Saya tetap ya merespon Ibu Rizka dan kawan-kawannya ini, kalau bisa sehari 2 hari bisa nggak dibuka lagi sekarang? Itu masih memungkinkan nggak dari sekian ribu yang tadi belum masuk misalnya siswa? Tapi sudah ditutup sama pusat. Itu kan oleh kita juga bisa dibuka juga. Ya kalau Pak ada DPR, persoalan halo, itu gitu. Diperjuangkan Pak DPR, oleh mungkin DPR. nggak dibuka sekali lagi. Pak Lalu, Jadi saya tadi sudah komunikasi dengan ketua panitia langsung, Bang. Ketua panitia SNBP ini. Jadi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, jadi saya sudah komunikasi langsung untuk meminta membuka kembali. Namun ya tentu panitia memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu juga agar ke depan ketika ada audit dan sebagainya mereka tidak dipersalahkan. Ya tetapi usaha itu tetap kami lakukan. Dan hari ini di Komisi 10 sedang memetakan betul sekolah-sekolah yang masuk ke dalam kategori sekolah yang tidak mampu menuntaskan PDSS ini, Bang. Untuk tahun ini masih ada kemungkinan sudah tertutup rapat? Kalau dari bahasa panitia sudah tertutup, Bang. Nah, sebaiknya bagi siswa-siswi kita yang tidak masuk ke dalam proses seleksi SNBP, mempersiapkan diri untuk melalui seleksi nasional berbasis tes seperti yang disampaikan oleh adik kita tadi itu, Bang. Kemudian mandiri juga masih ada kesempatan. Ya gimana Bu, sudah tertutup? Ada bawa berapa orang temannya di sini, orang tua murid? Ada 4 orang yang saya bawa. Ada 4 orang, sudah dijawab tadi oleh wakil rakyat kita, katanya ketua panitia di pusat sudah mengatakan sudah tertutup untuk pendaftaran baru jalur prestasi. Baik, itu kita juga sudah tahu gitu ya Bang, bahwa kemungkinannya sangat tipis sekali. Katanya sudah tertutup, nggak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan lagi seperti itu. Namun apakah sekolah ini hanya sampai di sini aja gitu loh Bang? Yang seperti yang kita alami, kita dibikinkan grup khusus wali murid eligible, itu sekolah tidak merespon. Mengapa hanya 16? Sekolahnya. Nah, mengapa ini? Ini wali murid sudah rame di grup, tapi tidak ada respon apapun dari sekolah, hanya bilang masih mengupayakan. Nggak ada respon sama sekali dari kepala sekolah? Respon kepala sekolah cuma sekali dibilang akan mengupayakan. Mengupayakannya seperti apa? Kalau saya hari ini dengar sendiri bahwa sudah benar-benar tertutup. Kasihan Bang, anak-anak ini mungkin tidak semua ya, tapi beberapa yang saya tahu ada yang down. Bahkan saya bawa salah satu wali murid di sini yang anaknya sampai sedang bawa motor jatuh karena memikirkan SNBP yang tidak lolos. Ini anak-anak berprestasi Bang, nasibnya seperti ini hanya karena kelalaian pihak sekolah. Jadi sudah dijawab oleh anggota DPR kita bahwa sudah tertutup, jadi hanya ada 2 jalur lagi, yaitu jalur testing sama jalur mandiri. Ya, oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mall, kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di hot room. Kali ini saya mau adu dulu Pak Cecep dengan Pak Lalu anggota DPR. Tadi Pak Cecep bilang, kenapa susahnya sih mengundur 1-2 hari? Ya coba tanya dulu ke Pak anggota DPR. Langsung Pak Cecep. Ya, Pak Lalu, selamat malam. Malam Pak Cecep, siap. Ya kita maklumi bersama sebetulnya ya, karena sistem kan sudah bisa tadi ya dibuka, diperpanjang ya begitu. Tapi maksud saya begini Pak Lalu ya, ada pengalaman menarik. Kenapa soal politik ya, KPU misalnya seseorang tidak terdaftar di DPTS atau DPT gitu, tetapi karena dia punya KTP masih bisa nyoblos. Ya diberi kesempatan pada hari H gitu. Nah ini orang sekolah. Dan ribu orang lagi? Iya, ribuan orang. Ya kenapa sehari 2 hari aja dulu? Coba dibuka sehari 2 hari ya, walaupun kita tahu bahwa itu sudah diupayakan oleh panitia. Maksudnya sekali lagi Pak sekali DPR. lagi aja, ini terakhir gitu ya. Mungkin dari sekian ribu orang itu ada yang bisa masuk. Ya, jadi tidak memupus harapan hak konstitusional seseorang, hak asasi seseorang itu warga negara. Gimana jawabannya Pak DPR? Gitu. Jawabannya gimana? Sekali lagi kesempatan. Udah ada 6.000 nih yang masih berharap, 6.000 siswa. Ya, jadi
tadi saya sudah mencoba komunikasi dengan ketua panitia, Bang. Nah, tapi jawaban beliau sudah tidak mungkin untuk dibuka. Tetapi ini tentu kita sekali lagi yang namanya aspirasi masyarakat, tentu kami akan menyampaikan kembali. Ya mudah-mudahanlah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu nanti panitia berkenan untuk membuka itu. Tetapi perlu kita pastikan juga bahwa sekolah-sekolah yang hari ini belum menuntaskan input PDSS ini ya tentu harus menggunakan kesempatan yang ketiga. Mungkin kalau misalnya saya tidak berani menjamin nih apakah bisa atau tidak, karena pengumuman SNBP ini akan dilaksanakan 18 Maret 2025 ini, jadi masih kira-kira sebulan lagi lah. Nah, sekarang panitia sedang melaksanakan proses verifikasi data-data yang sudah masuk itu. Jadi nanti Pak Cecep yang disampaikan itu saya akan coba komunikasikan. Intinya perlu power ya, perlu power lah untuk agar panitia tunduk, begitu kan? Siap. Dan satu-satunya dari atasan dia. DPR mesti powerful. Mudah-mudahan para orang yang duduk di sekitar Pak Presiden Prabowo mendengar diskusi ini sehingga bisa dibisikkan kepada Pak Prabowo yang klien Hotman 25 tahun. Mudah-mudahan Pak Prabowo demi nasib siswa 6.000 ini. Itu kira-kira pesan. Ya, Ibu Retno gimana? Berharap agak Pak Prabowo memberikan perhatian. Kalau tinggal perintah kepada ketua panitia, apa susahnya sih? Buka 3 hari lagi. Ya sebenarnya anak-anak ini kan korban ya dalam hal ini, dan hak anak tentu harus tetap dipenuhi. Tapi tadi memang udah ada upaya-upaya. Terus yang kedua, saya sih lebih kepada keadilan ya bagi anak-anak ini juga. Artinya kalau kemudian tidak ada sanksi pada sekolah-sekolah yang sudah abai, ini kasihan betul keadilan korban. Misalnya ini nggak bisa diperpanjang nih, kalau lalu udah kontak, lalu apakah begitu aja gitu? Ya. Lalu bagaimana kalau terus terulang? Nah, siapa makanya, yang berhak menentukan perpanjang? Ya kalau Pak Lalu cerita soal perpanjang itu, tapi kalau ya, soal yang berhak memaksa tunduk agar panitia tunduk siapa? Presiden sebenarnya. Presiden Prabowo. Kalau presiden ngomong ya udah pasti ya. Mudah-mudahan rekan-rekan ajudan ring 1 mendengar diskusi ini. Demi rakyat 6.000. Apa harapan kamu terakhir? Ini mau selesai kita? Harapan saya tentu saja untuk sekolah-sekolah yang lalai diberikan sanksi yang sepadan. Begitu. Dan untuk mempertanggungjawabkan nasib-nasib anak-anak yang... Termasuk sekolah SMK 1 Depok. SMK 1 Depok. Dengar nih, Direktur. Ya. Terus apa lagi? Dan harapannya untuk mempertanggungjawabkan bagaimana nasib kami untuk anak-anak SMK tentunya, karena di anak-anak SMK itu sangat susah untuk melakukan UTBK karena materi-materinya kurang yang diberikan oleh sekolah. Percayalah, saya ini ada dusun. Ya. Mana pernah berharap saya bisa sekeren ini. Jadi jangan pesimis, ya, tetap berusaha, ya. Siap. Jangan pesimis. Siap. Tapi kok jadi pengusaha film atau apa, kurang cocok kayaknya. Itu kan dari sutradara mah susah, nggak bisa kaya. Nah, kalau produser lawan kamu orang-orang India yang sudah sukses, Manu Punjabi mana bisa lu lawan? Harapan Ibu gimana? Abang, untuk harapan mungkin sudah disampaikan oleh siswa langsung. Saya cuma minta tolong satu, Bang. Minta tolong ke siapa? Ke Bang Hotman. Oh, emang gue presiden? Enggak, Bang. Maksudnya... Langsung aja ngomong. Ke siapa coba? Bukan. Saya minta Bang Hotman tolong semangati anak-anak kami 121 siswa berprestasi di SMKN 1 Depok untuk tetap semangat, Bang. Termasuk untuk wali muridnya. Itu tadi saya udah mengatakan. Iya. Walaupun saya bukan anak orang susah di kampung, waktu saya kecil minyak rambut saya adalah gemuk mobil. Iya. Agar paha saya mulus saya taruh minyak kelapa. Sekarang saya semua mobil mewah ada di garasi saya. Karena apa? Waktu saya masuk Fakultas Hukum, hampir tiap hari saya nangis. Apa masa depan sarjana hukum? Karena waktu itu saya lihat hampir semua sarjana hukum yang saya kenal miskin semuanya. Iya. Tapi ternyata saya berbakat. Dan sekarang Hotman sudah menaklukkan ibu kota. Jadi semangat terus ya, oke? Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Kepada Bapak DPR terima kasih banyak, dan juga pada Pak Cecep, Ibu Retno.
dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.